Necrophagist dibentuk oleh seorang member pentolannya yaitu Muhammad Swickmes di Karlsruhe, Jerman. Sebagai proyek musik satu orang atau one-man band, nama Necrophagist sendiri diambil dari kata Yunani yaitu necro, yang artinya kematian, dan phagos yang artinya pemakan. Kata ini mengacu pada tema-tema lagu yang membahas kematian dan kengerian dalam musik mereka. Dari awal, Swickmes sudah menunjukkan minat yang mendalam pada komposisi instrumen yang lebih teknikal dan rumit, serta dia terinspirasi oleh band-band death metal seperti Death dan Cannibal Corpse, namun dengan sentuhan gaya yang neoklasik. Pada tahun 1992, Necrophagist merilis demo pertamanya yang berjudul Requiems of Fester Gore. Rekaman demo ini diisi oleh Muhammad Swickmes sebagai vokal dan gitaris, Jochen Bittman sebagai basis, dan Raphael Camperman sebagai drummer. Demo ini mendapat perhatian yang cukup intens di kancah underground karena permainan gitar dan solo yang luar biasa cepat, meskipun kualitas produksi band pada saat itu masih terbilang rendah. Pada tahun 1995, Necrophagist merilis album EP self-titled mereka. Album EP ini diisi oleh dua side yang terdiri dari dua lagu pada setiap side-nya. Line up pada EP ini terdiri atas Muhammad Swickmes sebagai vokalis dan gitaris, Matthias Holzapfel sebagai gitaris, Jan Paul Herm sebagai gitaris, Jochen Bittman sebagai basis, dan Raphael Camperman sebagai drummer. Pada tahun 1999, Necrophagist merilis album debut mereka yaitu Onset of Putrefaction, yang sebagian besar ditulis, dimainkan, dan diproduksi sendiri oleh Muhammad Swickmes. Album ini menampilkan permainan gitar yang luar biasa cepat dan teknikal sekali, solo gitar yang rumit, dan struktur lagu yang kompleks. Bahkan album ini sering dianggap sebagai salah satu rilisan technical death metal terbaik dalam sejarah. Album Onset of Putrefaction menunjukkan perpaduan sempurna antara elemen brutal death metal dengan komposisi bumbu neoklasik yang rumit. Dan album inilah yang membuatnya langsung dicintai oleh para fans extreme metal. Pada tahun 2004, Necrophagist merilis album kedua mereka yaitu Epitaph, yang diproduksi oleh Relapse Records. Album ini memperkenalkan anggota baru untuk band, yaitu Hannes Grossman sebagai drummer, Christian Manzer sebagai gitaris, dan Stefan Fimmer sebagai basis. Anggota baru ini memperkuat reputasi band dalam hal kompleksitas ritme dan teknis. Album Epitaph disambut dengan pujian yang luar biasa dari kritikus dan penggemar musik extreme metal, karena peningkatan kualitas pada produksi musikalisasi, permainan gitar yang lebih kacau dan rumit, serta solo dan aransemen yang lebih melodius. Di album Epitaph, Swickmes juga menunjukkan lebih banyak eksplorasi pada harmoni dan ritme progresif. Lagu-lagu seperti Step One dan Only As Remains menjadi lagu yang populer diputar oleh para penggemar death metal. Album ini menjadi album terakhir yang dirilis oleh Necrophagist. Dan karena kesempurnaannya dalam teknikalitas, album Epitaph terus dianggap sebagai salah satu album technical death metal terbaik. Setelah album Epitaph, Necrophagist mengumumkan rencana untuk merilis album ketiga mereka. Tetapi proyek untuk album ini tidak pernah terwujud. Sepanjang tahun 2000-an, band ini masih sering tampil dalam festival dan tur bersama dengan band-band besar seperti Cannibal Corpse dan Suffocation. Beberapa kali Swickmes mengatakan bahwa ia sedang mengerjakan materi baru, namun sampai sekarang tidak pernah ada lagi rilisan resmi dari Necrophagist. Kurangnya kejelasan tentang masa depan band ini membuat para fans mulai berspekulasi bahwa Necrophagist telah bubar secara diam-diam. Hingga hari ini, tidak ada pernyataan resmi mengenai pembubaran band tersebut. Necrophagist tidak memiliki aktivitas atau rilisan baru sejak tahun 2004. Muhammad Swickmes sendiri pun tetap berada di dunia musik meskipun tidak ada proyek baru darinya yang diumumkan secara publik.